Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba kupas tuntas ya sebuah materi yang Anda bagikan. Iya, ini menarik nih. Kutipan dari Injil Markus pasal 12 ayat 38-40. Betul, lengkap dengan analisisnya. Fokus kita kali ini adalah peringatan Yesus yang cukup keras ya soal ahli-ahli Taurat. Para pakar hukum dan pengajar agama di zaman itu. Nah itu dia, misi kita apa? Ya menggali inti pesannya dan apa sih artinya buat kita sekarang ini? Oke, siap. Oke, mari kita langsung aja ya. Sumber Anda ini kan menyoroti gimana Yesus secara spesifik, bahkan di depan umum, mengingatkan orang banyak buat hati-hati. Waspada gitu ya. Iya, waspada sama pemimpin agama ini. Gambaran mereka tuh wah jelas banget. Suka pamer jubah panjang, Biar kelihatan wah gitu ya. banget. Terus gila hormat di tempat umum, di pasar. Pengennya tuh selalu dapat tempat terbaik. Tempat duduk kehormatan ya, baik di sinagoge maupun di perjamuan. Kesannya penting banget. Nah, kesannya penting. Tapi yang benar-benar nonjok dari pembahasan di sumber Anda ini kan kontrasnya ya. Antara penampilan luar itu sama ya kelakuan aslinya. Betul sekali, di satu sisi, wah tampilannya soleh banget. Tapi di sisi lain, sumbernya bilang mereka itu menelan rumah janda-janda. Itu ungkapan yang kuat banget ya, menelan rumah janda. Kuat dan mengerikan. Ini bukan cuma soal gaya hidup mewah aja, tapi gimana kemewahan itu didapat. Oh, jadi sumber dananya gitu. Iya, lewat eksploitasi orang yang paling rentan. Janda-janda kan biasanya nggak punya pelindung kuat saat itu. Dan yang bikin lebih parah, mereka nutupin itu pakai doa yang panjang-panjang. Wah, jadi doa sebagai kedok ya. Persis, manipulasi spiritual yang licik banget menurut saya. Nah, itu dia intinya. Manipulasi berkedok kesalehan. Materi Anda kan juga menghubungkannya dengan 1 Petrus ya, pasal 5 ayat 5. Iya, Allah menentang orang yang congkak, jelas banget kontrasnya. Kontras banget sama tujuan hidup yang seharusnya, memuliakan Tuhan, kayak di Roma 11 ayat 36 itu. Jadi, masalah utamanya yaitu tadi, kemunafikan rohani. Istilah di sumbernya gitu ya, kemunafikan rohani. Beragama tapi buat panggung aja, bukan dari hati. Gimana sumber Anda menganalisis akar masalahnya lebih dalam? Ada nggak? Ada. Analisisnya itu nunjuk ke penyalahgunaan wewenang. Mereka pakai posisi mereka buat cari status dan keuntungan pribadi. Bukan cuma salah perilaku berarti ya? Bukan cuma itu, ini cerminan hati yang udah jauh dari kasih yang tulus, baik ke Tuhan maupun ke sesama. Dalam juga ya? Malah Yesus kan seperti dicatat di sumber Anda, udah melihat ke depan. Dia peringatkan konsekuensi serius yang bakal mereka terima, hukuman yang lebih berat. Hukuman yang lebih berat, itu nunjukin betapa seriusnya ya di mata Tuhan kalau pemimpin malah menyesatkan. Serius banget. Dosa pemimpin itu tanggung jawabnya lebih besar. Dan ini ngebawa kita ke pesan praktisnya buat kita kan. Panggilan buat waspada yang sumber Anda garis bawahi. Iya, waspada itu kuncinya. Yang ditekankan itu pentingnya integritas, terus kerendahan hati, kejujuran. Bukan soal jabatan atau penampilan luar semata. Betul. Bukan soal jubah panjangnya atau tempat duduknya. Menarik ya, gimana kisah janda miskin yang ngasih 2 peser itu, yang muncul tepat setelah bagian ini, dipakai sebagai kontras di sumber Anda. Oh ya, kontras yang tajam banget. Seolah bilang, nah, iman yang sejati tuh begini loh. Kecil tapi tulus. Bukan yang besar tapi buat pamer. Benar. Kecil tapi dari hati ya. Nah, itu dia. Kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, ini relevan banget sampai sekarang, Lan. Pasti. Gimana tuh relevansinya menurut sumber Anda? Kayak yang dikutip dari Calvin di materi Anda itu, pemimpin rohani itu, nggak cukup cuma pinter ngajar, pinter ngomongin kebenaran. Tapi hidupnya juga harus selaras dong sama yang diajarkan. Harus jadi teladan. Wah, itu standar yang tinggi ya. Akuntabilitas. Iya, semacam standar akuntabilitas. Buat pemimpin ya jadi pelayan yang setia pada Kristus, bukan pada citra diri. Buat kita, jemaat, jadi lebih bijak menilai kepemimpinan. Menilainya bukan dari, katakanlah, penampilan atau retorikanya aja ya. Bukan cuma itu, tapi lebih ke kesetiaan pada firman dan buah kehidupannya. Kayak yang di Galatia itu kan, buah roh. Oke. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih, apa sih takeaway utama dari semua ini buat pendengar kita? Berdasarkan sumber yang mereka bagikan ini. Kayaknya intinya itu soal otentisitas iman ya.
Spiritualitas yang sejati itu bukan pertunjukan buat apa tepuk tangan manusia. Bukan panggung ya? Bukan. Tapi ungkapan kasih dan ketaatan yang jujur, yang tulus sama Tuhan. Peringatan Yesus ini ya tetap relevan banget. Waspada sama kemunafikan. Baik pada orang lain? Dan ini yang mungkin lebih susah. Pada diri sendiri. Kita perlu terus-menerus cek motivasi kita. Kenapa kita melakukan hal-hal rohani ini? Memeriksa motivasi diri. Wah, itu emang tantangan ya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Pembahasan kita dari sumber Anda ini kayaknya mengerucut ke satu hal penting banget. Keaslian iman. Vital. Iya, vital. Spiritualitas itu bukan soal pamer, tapi soal hati yang tulus. Peringatan soal kemunafikan ini jadi kayak cermin ya, buat lihat kepemimpinan, tapi juga buat refleksi diri kita sendiri. Betul. Dan mungkin ya ini bisa memunculkan satu pertanyaan reflektif yang penting yang juga disinggung di bagian aplikasi sumber Anda itu. Pertanyaan apa tuh? Ya, kita tanya ke diri sendiri, cara kita hidup sehari-hari, ibadah kita, tindakan kita, itu benar-benar mencerminkan karakter Kristus nggak sih? Dilakukan karena kasih tulus pada Tuhan? Atau? Jangan-jangan, masih ada agenda tersembunyi, masih nyelip motivasi biar dilihat orang, biar dipuji, cari pengakuan gitu. Wah, itu pertanyaan refleksi yang dalam dan kuat banget buat kita semua renungkan ya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi teks ini bersama kami.